Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillahi bil atiyah. Assalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dzawil nufusiz zakiyah, amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang penuh kehormatan kita semua dapat berkumpul dalam satu kebersamaan dan satu tujuan pada kegiatan observasi kepala sekolah oleh pengawas SDN 3 Sindang Asih pada hari Selasa 15 Oktober 2024. Salawat dan salam selamanya tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, sampai kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapat syafaatul uzma darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Pengawas Bina SDN 3 Sindang Asih, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 3 Sindang Asih, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SDN 3 Sindang Asih. Untuk kegiatan observasi kepala sekolah oleh pengawas ini ada beberapa rincian kegiatan. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan sekaligus pemaparan materi atau presentasi dari kepala sekolah SDN 3 Sindang Asih. Yang ketiga pembinaan dari Ibu Pengawas Bina SDN 3 Sindang Asih. Yang keempat doa sekaligus tutup. Hadirin Bapak Ibu sekalian, untuk lebih mengefektifkan waktu, mari kita buka acara dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi menambah lancarnya kegiatan ini dan menambah berkahnya acara ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pemaparan materi atau presentasi dari Ibu Kepala Sekolah SDN 3 Sindang Asih. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Pengawas Bina SDN 3 Sindang Asih, yang pada kesempatan ini saya mengucapkan terlebih dahulu terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Pengawas Bina yang telah meluangkan waktu di sela-sela kepadatan beliau dalam melaksanakan tugasnya, sehingga pada hari ini bisa bertatap wajah bersilaturahmi dengan kita semua. Dan saya juga mengucapkan selamat datang Ibu, dan mohon maaf apabila penerimaan kami ala kadarnya seperti ini, karena beginilah keadaan kami, dan juga Ibu yang sering inginnya disuguhin tahu bulan serba dadakan. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kehilapan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan Ibu Pengawas juga Dewan Guru saya untuk mempresentasikan visi dan misi Sekolah SDN 3 Sindang Asih, yang tentu saja sebelum ini kami telah mengadakan rapat dengan komite dan orang tua serta siswa, juga kemudian sosialisasi pada awal tahun ajaran baru Ibu dengan semua warga sekolah, dan telah disepakati bahwa visi dan misi kita seperti yang akan saya paparkan nanti. Sebelumnya saya mohon izin untuk biar tidak tegang ya ibu-ibu, berdiri dulu sebentar, izin Bu boleh? Biar nggak tegang lah, sekalian ini ice breaking sebelum nanti dilaksanakan. Apalagi ibu yang nyetir terus kemana-mana kita lakukan bersama tentang apa itu tangan diputar-putar.
Ya, yang itu. Sudah bisa semuanya Ibu? Satu, dua, tiga. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Terima kasih. Sebelumnya saya memaparkan visi dan misi. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan kata misi dan visi ya Ibu. Bapak coba apa yang dimaksud dengan visi? Setiap tahun ajaran baru ini menjadi trending visi misi sekolah ya, dan kita sudah rumuskan bersama-sama. Tetapi siapa tahu visinya apa sih visi? Ya pasti Ibu juga sudah tahu. Coba Bu ya. Visi, cita-cita bersama untuk jangka waktu tertentu yang dirumuskan berdasarkan masukan dari warga sekolah. Ya bagus. Tepuk tangan buat Bu ya. Masih ingat ya bahwa visi adalah cita-cita bersama yang tentu saja ingin kita wujudkan secara bersama-sama, dan tentu sudah merupakan kesepakatan ya dari warga sekolah. Dan mudah-mudahan visi yang telah kita sepakati bisa terwujud. Adapun visi yang telah kita sepakati yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila, berprestasi dan berwawasan lingkungan. Itu visi dari SDN 39 ASI. Nah, untuk mencapai visi ini ya, kita juga harus ada misinya ya. Apa itu misi? Apa misi? Ya Bu Yuli. Cara-cara yang dilakukan oleh sekolah dalam upaya mencapai visi tersebut. Nah, bagus. Jadi cara-cara atau upaya dari kita yang kita lakukan, kita usahakan ya untuk mencapai apa yang telah kita rumuskan bersama visi tersebut, yaitu tadi mewujudkan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila, berprestasi dan berwawasan lingkungan. Dan kata kunci dari visi tersebut yaitu ada 3. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Kemudian siswa kita ingin selalu berprestasi, dan juga ingin supaya semua peserta didik berwawasan lingkungan. Sekarang, dari karakter profil pelajar Pancasila, apa yang kita harapkan dari peserta didik kita dengan visi kita yang menginginkan siswa-siswi kita memiliki karakter profil pelajar Pancasila? Tentu ingat ada berapa? Ada 6 dimensi ya. Coba kalau satu-satu biasanya suka lupa. Kemarin saya ngisi di kelas 6 waktu Bu Yaya terapat ya KKG ngisi. Sekarang pelajaran apa anak-anak? P5 Bu. Apa P5 teh? Ntar Bu mau nyanyi dulu. Jadi ya, nggak apa kalau secara langsung gitu. Ntar Bu mau nyanyi dulu. Sok atuh bareng-bareng nyanyinya. Kita juga seperti itu biar hafal. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global.
ibu-ibu yang semangat. Kemarin juga gitu kelas 6 semangat sekali. Cuma P5-nya apa? Pokoknya mah semua yang huruf depannya P terus apa aja? Ada pendidikan, ada pengajaran. Saya kumpulin aja semua P-nya itu 5. Terus diambil yang tepat dengan P yang 5 itu. Jadi alhamdulillah kemarin kelas 6 sudah paham. P5 lupa lagi. Nah itu ibu ya. Jadi dengan karakter profil pelajar Pancasila ini kita senantiasa ya bahwa setiap pembelajaran, setiap perilaku, setiap perbuatan maupun ucapan kita harus terus berdasarkan kepada karakter ini yang sangat mulia, Ibu. Di samping itu juga kita menginginkan siswa-siswi kita berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Juga semua peserta didik kita berwawasan lingkungan. Walaupun lingkungan di SD Negeri 3 Sindang Asih hanya segini-gininya, Anda berhimpit-himpitan dengan rumah penduduk yang sangat padat, Ibu. Jadi kita mau mengembangkannya juga agak-agak mikir. Membuat pot sudah penuh, tahu-tahu sore-sore udah habis, jungkir balik semua potnya ya. Yang main bola, yang poli, karena kita bersatu bergabung dengan masyarakat, Ibu. Jadi lapang voli pun kalau sore digunakan oleh para pemuda di sini. Jadi yang penting bisa saling merawat dan menjaga ketertibannya. Tapi ya seperti itu, jadinya ya agak gersang. Walaupun kita sudah mulai merintis kemarin di awal-awal ajaran itu menanam sayur mayur, Ibu, untuk disimpan di sana habis oleh ayam. Selanjutnya misi. Misi nih. Untuk mencapai visi tersebut kita memiliki ada beberapa misi yang diantaranya adalah satu, membina siswa untuk beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan ini kita juga melaksanakan pembiasaan, diantaranya membaca surat-surat pendek sebelum pembelajaran dimulai, juga berjamaah sholat wafar bersama, kemudian juga setiap hari Jumat melaksanakan sholat duha bersama-sama, dan melaksanakan juga peringatan hari-hari besar agama Islam di setiap kesempatan yang ada. Yang selanjutnya membina siswa untuk mandiri agar bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Dan yang ketiga, membiasakan siswa untuk bergotong royong dalam melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Yang keempat, menumbuhkan rasa kebinekaan global dengan saling menghargai terhadap sesama, walaupun dari adat, budaya, dan agama yang berbeda. Di sini ada juga yang beragama non-Muslim, Bu, 2 orang Kristen. Walaupun seperti itu, tapi saat melaksanakan pembiasaan dan sebagainya, yang kedua anak ini ikut serta. Jadi sholat duha ikut, ngaji ikut, lawar bersama juga ikut. Mudah-mudahan dia kedepannya bisa berubah, dan kebetulan orang tuanya juga tidak menekankan harus secara orang tuanya. Jadi saya mah bebas katanya menentukan anak mau ikut kemana. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pembiasaan di sekolah setiap hari, anak-anak bisa berpikir nanti setelah dewasa memilih keyakinannya yang sesuai dengan keyakinan dia masing-masing, seperti yang neneknya di sini, kalau di sini dengan neneknya. Kemudian yang selanjutnya, menerapkan pembiasaan bernalar kritis pada peserta didik. Jadi anak-anak dibiasakan supaya bernalar kritis, terus bisa bertanya tentang pembelajaran, dan kita memberikan kebebasan kepada siswa untuk selalu menanyakan apa yang mereka kurang pahami ataupun yang mereka kurang mengerti, walaupun sedikit sulit untuk anak-anak untuk terbuka pikirannya seperti itu, sulit sekali.
Kemudian untuk selanjutnya menumbuh kembangkan kreativitas yang dimiliki oleh siswa. Jadi kreativitas apapun yang dimiliki oleh siswa kita usahakan, kita tumbuh kembangkan sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhan siswa tersebut. Yang ketujuh, membina siswa untuk meningkatkan prestasi baik akademik maupun non-akademik. Dan ini tentu saja didukung oleh para guru-guru yang sedini mungkin bisa menemukan bakat maupun kemampuan siswa yang dilihat lebih gitu, dari mulai tingkat bawah atau dari fase A sudah kita arahkan apabila ada anak yang memiliki kreativitas ataupun keahlian tertentu. Kemudian yang kedelapan, membiasakan siswa peduli terhadap lingkungan sekitar. Dan ini dalam P5 juga sudah dilaksanakan, juga adakan juga rebu piket dari siswa setiap hari untuk melaksanakan piket baik di kelasnya masing-masing atau di kantor dan juga di lingkungan sekitar. Juga membiasakan siswa untuk merawat tanaman yang ada dengan cara menyiram setiap pagi untuk yang dilaksanakan oleh rebu piket. Kemudian yang ke-9, membina siswa untuk dapat memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai bekal untuk life skill-nya. Jadi supaya keterampilan hidupnya juga berkembang, siswa-siswi juga dibina untuk memanfaatkan lingkungan sekitar. Salah satu contoh juga belajar atau dengan hobi menanam-nanam atau ada punya biji apapun kita semai dan kita sebarkan untuk menjadi pohon yang bisa tumbuh besar dengan perawatan yang maksimal. Kemudian selain itu juga SDN 3 Sindang Asih memiliki branding, Ibu. Brandingnya sekolah yang adil merata, aman, damai, indah, lestari, menyenangkan, dan ramah tamah. Tentu saja hal ini telah kita laksanakan bahwa di sekolah ini inginnya aman dari berbagai bentuk baik perundungan, bullying, kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Juga narkoba, rokok, dan minuman keras. Mudah-mudahan sekolah kita tidak ada yang terdampak hal-hal yang demikian. Juga kita menginginkan sekolah yang damai, yang indah, yang lestari, dan menyenangkan untuk digunakan sebagai fasilitas belajar. Juga ramah tamah terhadap siapapun, baik dengan adik kelasnya, dengan teman sebayanya, dengan kakak kelasnya, maupun dengan guru-guru, kepala sekolah, dan tamu yang hadir di sekolah kita. Dan moto sekolah kita yaitu tekun berlatih untuk mencapai prestasi, bersama kita bisa. Nah, itu moto yang kita canangkan, bahwa tanpa adanya latihan yang intens kita tidak mungkin akan bisa mencapai prestasi. Dan hal ini bisa kita laksanakan dengan kebersamaan dan gotong royong secara bersama-sama. Kemudian budaya kerja dari SDN 3 Sindang Asih yaitu 6 As. Ada kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas, saling asah, saling asih, dan saling asuh. Dan kebiasaan yang kita laksanakan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu sholat duha bersama, sholat duhur berjamaah, juga ada pembiasaan 3K, yaitu kebersihan diri, kebersihan kelas, dan kebersihan lingkungan. Dimulai dari perawatan diri sendiri dengan selalu mengecek akan kebersihan diri, baik dari rambut, terus gigi, maupun kuku dari siswa yang kita rutin dicek. Apalagi untuk rambut dan kuku, yaitu setiap hari Senin kita adakan pengecekan kepada semua siswa. Untuk kebersihan kelas itu sudah dibentuk grup piket, di samping juga membersihkan kelas, juga kantor dan
lingkungan sekitarnya seperti di area lapangan upacara dan lapangan olahraga. Kemudian untuk selanjutnya ada pembiasaan 3S. Salam, sapa, senyum, dan tentu saja hal ini dilakukan dengan cara yang sopan dan santun atau bisa juga dengan 5S. Mungkin itu saja paparan dari visi misi Sekolah SDN 3 Sindang Asih yang bisa saya sampaikan. Untuk itu kurang dan lebihnya saya mohon maklum adanya. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala SD Negeri 3 Sindang Asih yang saya hormati, beserta Bapak Ibu Guru yang saya hormati pula. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyambut saya dengan luar biasa. Walaupun dadakan, sebetulnya saya mau tiba-tiba kesini tapi takut kaget atau gimana. Ada apa ini Ibu mengawas tiba-tiba ke sekolah itu? Padahal di sini pertama saya kesini ya akan mengobservasi kepala sekolah, di mana di dalam observasi itu ada rubrik penilaian. Kita perlu persiapan gitu. Kalau tiba-tiba didatangi, Ibu Kepala ayo presentasi, kalau asal-asalan sih tidak apa-apa, kan kita belajar untuk yang betul gitu. Nah makanya saya dengan Ibu Kepala yang sedianya mau minggu kemarin ya, dari tanggal 3 Oktober, karena satu dan lain hal saya tiba-tiba ada surat, tiba-tiba ada ini kan gimana ini, saya sudah janji, jadi yang minggu kemarin, observasi minggu kemarin bubar semua tidak jadi, kemudian saya laksanakan mulai dari kemarin. Mudah-mudahan minggu ini selesai, karena minggu berikutnya ada agenda lain yang harus dikerjakan, begitu pula yang dikerjakan oleh Bapak Ibu ya. Ibu Jami, terima kasih Bu Haji oleh-olehnya waktu itu belum sempat mengucapkan terima kasih banyak gitu. Semoga menjadi hajah yang mabrur. Kita mudah-mudahan tertular oleh doa-doa ini berijabah ya. Kita segera menyusul ke tanah suci. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya observasi yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Kepala Sekolah tentang visi dan misi ya. Tugas Bapak Ibu di sini bersama-sama mewujudkan visi dan misi yang sudah menjadi kesepakatan bersama ya, karena visi adalah janji seperti apa engkau suatu hari nanti. Pagi-pagi sudah begini ya. Janji akan menjadi seperti apa ini kita ya, gambaran di masa yang akan datang. Kalau karena kita hidup di dunia pendidikan, kita harus ada visi apa yang akan kita capai. Jangan seperti air mengalir juga ada tujuan, tetapi mengikuti arus sama seperti kita bekerja juga harus mempunyai tujuan. Dan saya yakin ini sudah menjadi kesepakatan bersama visi misi yang barusan Ibu Kepala Sekolah terangkan. Jadi yang mewujudkan
maksudkan itu bukan kepala sekolahnya saja, tetapi Bapak dan Ibu guru. Bantuan Bapak dan Ibu guru bersama-sama seluruh sivitas akademika SD 3 Sembung Asih. Ada nanti dengan komite, dengan paguyuban, dengan lingkungan sekitar, dengan pengawas. Nah ini bahkan ada yang merambah ke yang lebih luas lagi, yaitu dunia usaha. Itu nanti di SMK ada dunia usaha, tetapi bukan tidak mungkin di SD juga bekerja sama dengan dunia usaha. Misalkan tadi dalam visi sudah terlihat, sudah nampak karakter-karakter dari P5 sudah ada semuanya di visi yang tadi diterangkan, dan di dalam menerapkan visi tersebut salah satunya harus ada kerja sama. Menanam tadi sudah menanam hancur. Nah di sini kita perlu diingat, kerjasamanya ini mungkin yang harus kan kita evaluasi ya, kita refleksikan bagian mana yang harus ditingkatkan, bagian mana yang harus dibenahi. Mungkin kerjasamanya dengan masyarakat sekitar, dengan paguyuban sudah, dengan masyarakat sekitar ini yang belum. Ini refleksi silakan ya di dalam suatu program yang belum berhasil gitu. Dan ini visi-visi ini sudah terlihat pada rapot pendidikan SD 3 Sindang Asih di tahun 2003. Ini hasil ANBK tahun 2003 atau rapot yang muncul di 2024, bahwasanya yang paling tinggi capaiannya adalah pada karakter siswa. Sudah bagus pada karakter siswa ini. Nah, namun Bapak Ibu jangan berkecil hati. Di sini rapot sekolah ini ke karakter murid capaian terbaik, ada jempolnya. Yang lain juga naik, semuanya alhamdulillah naik. Tetapi ada yang naiknya atau peningkatannya paling tinggi, tetapi hasilnya paling rendah di antara yang keenam ini, gitu. Dan ini Bapak Ibu berusaha, berjuang keras di sini di kemampuan numerasi murid. Ya, saya bacanya rapot. Ini Bapak Ibu berjuang di sini di kemampuan murid. Oke, Bapak Ibu sudah mengeksplor rapot pendidikan melalui akun masing-masing. Akun Belajar ID ada. Sambil ini saya berjalan sambil ngecek yang harus saya laporkan. Bapak Ibu semuanya ada berapa Bu? 10 sudah memiliki akun Belajar ID semuanya? Sudah diaktifasi? Sudah dimanfaatkan? Ya, terima kasih. Kalau sudah sudah 100%. Pelatihan mandiri di PMM? Sudah. Penggunaan perangkat PMM? Perangkat PMM ada asesmen, misalkan yang bawa HP atau bawa laptop boleh dibuka PMM-nya. Nah, menggunakan asesmen, menu asesmen. Nah, mungkin dari sekian menu yang paling sering kita pakai adalah pelatihan mandiri dan webinar. Ya, nah di sini Bapak Ibu ada menu mengajar. Nah ini ada menu mengajar. Bapak Ibu bisa catat di sini ada CV dan ATP. Nah kemudian perangkat ajar. Bapak Ibu mulai menggunakan perangkat ajar yang ada di sini dengan ATM yang bisa diterapkan di sekolah ini. Mangga ini diunduh. Nah saya bingung ini mau mengimplementasikan kurikulum merdeka di kelas,
perangkat ajarnya bagaimana Mangga? Di sini ada modul ajar, ya. Ada modul ajar, sesuaikan silakan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kalau perlu download. Ada modul, ada bahan ajar, ada buku, ada modul project. Kelasnya atau fasenya tinggal dipilih, ya. Tinggal dipilih saja. Syukur-syukur ada, kalau belum ada berarti kesempatan bagi kita untuk membuat modul kemudian kita uploadkan ke PMM. Baiklah, satu ya, bahan ajar. Yang kedua ada perangkat asesmen murid. Nah ini asesmen murid, itu siapa ya, operator siapa ya? Operator siapa? Pasti. Sudah diaktifkan semua Bu murid? Sudah. Nah, gunakan ya Chromebooknya, dicoba gunakan akun murid untuk masuk gitu. Salah satunya di sini untuk membuat asesmen. Gunakan asesmen atau Bapak Ibu boleh mengunduh atau sekali-kali tadi bernalar kritis. Ada ya divisi bernalar kritis. Coba pakai Chromebooknya, anak kenalkan dengan Canva. Nah, anak kenalkan dengan Canva. Anak itu daftarkan semua ke ini Bu, ke yang pro. Pakai belajar ID yang pro. Bapak Ibu sudah semuanya pro? Kalau pro masuknya nanti di atas bukan nama perorangan tapi sudah nama organisasi, nama instansi. Sudah belum? Kalau belum, ada yang bawa HP sambil notak-notik saja, enggak. Nah, yang pro begini misalkan. Nah ini ya, di sini nama organisasi ini di atas, kemudian nama kita. Ya, udah. Terima kasih, bagus sekali ya. Oke, kembali lagi ke sini ke asesmen. Asesmen sudah dipakai, kemudian Bapak Ibu bisa membuat kelas. Kelas ini sama seperti Google Classroom. Google Classroom, bahan-bahan ajar, misalkan ya Bapak Ibu mempunyai bahan ajar walaupun tidak diakses oleh siswa, nyicilan diupload ke kelas, siapa tahu nanti kita ke bagian akreditasi yang tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan Ibu Kepala bahwasanya sekarang semuanya harus berbasis IT, harus medsos semuanya. Nah, Bapak Ibu sebagai guru, sebagai ASN ini punya medsos yang harus dikuasai dan harus dipegang. Ada 2 PMM, e-kinerja, My ASN. Ini yang harus dikuasai. Adapun medsos kan ada Facebook, ada Instagram Bu, itu otomatis. Otomatis artinya, misalkan kita di bukti karya nanti, kita akan mengupload bukti karya. Nah, dalam upload bukti karya ini, linknya itu adalah link YouTube. Link YouTube yang memuat bukti karya kita masukkan mintanya link YouTube di bukti karya. Ya, buat persiapan Bapak Ibu. Apa sih ya? Nyicil. Lanjutkan lagi tadi dari rapor, ya. Bapak Ibu, penggunaan asesmen. Nah, kesini kembali lagi ke rapor, karena rapor dan PMM erat kaitannya. Bapak Ibu yang sudah explore, yang sudah membuka rapor, semuanya sudah membuka Bapak Ibu? Sudah membuka rapor pendidikan? Sudah. Perangkat PMM asesmen mengaktifkan Kombel sudah ya aktif ya? Ya, oke. Rapor pendidikan, kepala sekolah login rapor pendidikan sudah. Sekolah mengunduh rapor pendidikan sudah, saya contreng sudah karena sudah mengumpulkan ke saya.
Sekolah menyusun RKT RKS juga sudah. Nah, berikutnya TPSDM PAUD dan SD yang menyenangkan belum saya isi. Ya, belum saya isi. Yuk kita buka bersama di dalamnya. Ini berkaitan dengan rapor. Pelaporan TPSDM PAUD dan SD 2024. Guru mengunggah praktik baik MPLS pada PMM. Waktu awal masuk ketika MPLS 2 minggu, saya pernah meminta Bapak Ibu mengupload video. Sudah diupload? Sudah. Berapa orang yang sudah upload? Sabtunya. Kelas 1. Nah, Bapak Ibu, saya kasih waktu sampai tanggal akhir bulan ini 31 atau 30 ini? 31 Oktober yang akun belajar ID-nya aktif, Bapak Ibu unggah praktik baik di sini ya. Praktik baik MPLS waktu awal pembelajaran. Praktik baik MPLS semua guru dan kepala sekolah yang memiliki akun belajar ID yang telah aktif. Di mana mengunggahnya? Melalui PMM menu bukti karya. Nah, sini melalui menu bukti karya di ini ya, ketiga ya, inspirasi. Ada belajar mandiri, mengajar, inspirasi. Di sini ada bukti karya yang ini. Bapak Ibu yang pegang laptop atau HP silakan boleh dibuka. Ini bukti karya. Nah, uploadkan di sini Bapak Ibu karya saya. Karya saya. Nah, bukti karya di sini kan dimintanya praktik baik ya, Pak Bu ya. Boleh video, boleh artikel. Berarti di sini nih ada dokumen teknis kepemimpinan, praktik pembelajaran, praktik baik. Nah, di sini praktik baik. Uploadkan praktik baik tambah karya saya. Sudah tambah karya saya di sini berarti praktik baik MPLS. Praktik baik MPLS. Boleh video. Saya coba. Boleh video, boleh dokumen dalam bentuk PDF. Kalau mau video berarti dari YouTube. YouTube Bapak Ibu atau YouTube sekolah supaya terkumpul di satu kantong. YouTube sekolah aja. Kalau satu kegiatan ada 10 guru yang mengupload di YouTube, berarti YouTube-nya sudah banyak Bapak Ibu. Ketika nanti di akreditasi ditanya mana kegiatan TPSDM transisi PAUD SD yang menyenangkan, mana ada di YouTube saya. Ini linknya ada di YouTube SD Negeri 3 Sendang Asih. Tuh ya. Kalau Bapak Ibu itu video. Kalau Bapak Ibu mau membuat dokumen, tuliskanlah belajar praktik baik MPLS itu dalam bentuk STAR. Nah, menggunakan metode STAR. STAR. S-nya situasi. Latar belakang. Kenapa dilakukan aksi? S. T-nya tantangan. Tantangan apa yang mungkin akan Bapak Ibu hadapi ketika melaksanakan aksi. Kemudian R, refleksikan. Refleksikan. Kalau berhasil, alhamdulillah. Kalau tidak berhasil, berarti seperti tadi dicari apa yang masih perlu dibenahi atau perlu diperbaiki. Aksi kita tidak harus berhasil Bapak Ibu. Ada refleksi.
Jadi mungkin di sini juga bersama-sama nanti di komunitas belajar bagaimana ya supaya ini tanaman di sekolah kita yang sudah kita bangun bersama-sama, ada ayam, ada kena bola, anak-anak sore-sore pada main. Nah, ini kan masalah ya, Bu, tantangan kan sebelumnya sudah terprediksi. Kalau kita akan membuat ini, tantangannya ini di tag. Nah, nanti refleksikan di akhir. Ini 4 ya, cukuplah 4 paragraf Bapak Ibu di dokumen, di Word, nanti konvertkan ke PDF. Situasinya dituliskan SD Negeri 3 Sindang Asih terletak di Dusun Anu. Sekolahnya menyatu dengan masyarakat sekitar tanpa sekat pagar. Nah, bisa kan ya? Situasi ya. Kapan? Pada tahun pelajaran 2004-2005. Yang kedua setelah S, paragraf kedua T, tantangan yang mungkin akan dihadapi adalah 1. Ayam tetangga masuk. 2. Karena berada di tengah masyarakat dengan ABCD tuliskan. 3. Aksi. Untuk mengatasi hal tersebut, untuk mengatasi tantangan tersebut, ketika melakukan aksi penanaman sayuran untuk meningkatkan kemandirian siswa, misalkan, untuk mengalami tantangan tersebut, maka SD Negeri 3 Sindang Asih membuat program tanam apalah. Programnya kan aneh-aneh misalkan ya, bukan aneh-aneh tapi sekarang singkatannya lebih kekinian gitu. Bagus-bagus singkatannya. Kadang kita mengartikan apa itu? Si tawar itu apa? Aneh-aneh ya Kak, tapi itu luar biasa ya, kita artikan itu luar biasa, inovasi itu. Disingkat, buat singkatan apa? Seperti tadi kan brandingnya ada singkatannya. Nah, maka SD Negeri 3 Sindang Asih membuat program tanam apa untuk meningkatkan kemandirian siswa. Ceritakan. Terakhir ada refleksikan. Kegiatan penanaman pohon sayuran sangat bermanfaat untuk anak-anak. Selain dilatihkan kepada anak-anak, ini juga untuk melatih kemandirian guru. Namun ada beberapa hal yang harus direfleksikan. Di antaranya adalah 1, 2, 3, 4. Tuliskan. Hal kecil yang akan saya lakukan segera adalah apa? ABCD. Beres. Jadi 1 topik dari tambahkan foto untuk mempercantik ya, yang berkaitan dengan isi. Ya, terbayang Bapak Ibu? Ya, TPS DM. Tapi kalau tadi saya P5 ya, kegiatan pembelajaran mungkin lebih tepatnya. Nah, yang ini, yang sekarang yang 1, Bapak Ibu harus TPS DM, transisi PAUD. Nggak ada fotonya, silakan, nggak ada videonya, lama ngeditnya di YouTube. Nulis praktik baik Bapak Ibu. Nulis praktik baik. Sisa-sisa fotonya masih ada ya. Kelas 1 banyak ya pasti ya. Sisa-sisanya masih ada. Nah, silakan. Melatih kemandirian murid karena kelas 1 judulan yang cantik, judulnya yang bagus. Melatih gotong royong murid dengan cara permainan ular tangga. Bukan ular tangga, apa sih yang di lapangan itu? Ular naga. Nah, melatih kan ada kerjasama, ada apa di sana? Iya, ada foto ular naga. Kegiatan-kegiatan itu buat menjadi praktik baik. 1. Yang kedua, Bapak Ibu membuat
akan menerapkan 6 kemampuan fondasi pada PMM melalui menu bukti karya. Jadi ada 2 praktik baik. Video susah suruh syuting dulu, ya. Baterainya habis lobet. Bapak Ibu boleh menuliskan praktik baik. Contohnya seperti tadi. Tinggal diganti. 6 fondasi pada kemampuan fondasi itu apa saja Bapak Ibu? Ingat-ingat. Googling. 6 kemampuan fondasi: beriman, berakhlak, mulia, agama. Kan tadi ada pembiasaan ya Bu. Ada pembiasaan apa ya tadi yang agama? Sholat pendek. Nah, bacaan surat-surat pendek. Sholat duha sudah banyak. Ini kayaknya ada orang lain yang surat pendek aja deh. Saya mau foto, mau saya praktik baikan. Kenapa harus ada hafalan surat pendek? Kenapa tidak harus baca Quran? Bapak tuliskan di situasi. Ya, Bapak tuliskan di situasi. Salah satunya adalah tadi membaca penghafalan surat pendek. Kelas di SD kelas 3 di SD Sinan Asih kebanyakan teriak-teriak tidak jelas. Melihat situasi ini saya ingin mengubah yang tidak jelas teriak-teriaknya, saya ubah menjadi hafalan surat-surat pendek. Menghafal dengan keras, mengalihkan ya dari yang tidak baik menjadi baik. Nah itu contohnya ya. Satu, menerapkan 6 fondasi ini. Tuliskan di praktik baik. Jadi 2 ya Pak Bu ya. Yang satu TPSDM, yang MPLS, yang satu lagi 6 perubahan pembelajaran yang menggunakan 6 fondasi. Bapak Ibu punya cerita praktik pembelajaran numerasi matematika? Enggak, ya. Ya itu EPSDM. Ini sampai akhir Oktober. Syukur-syukur sudah cepat, ya. Kalau sudah, Bapak Ibu sudah mengupload ke PMM. Saya minta linknya nanti dikumpulkan ke Ibu Kepala. Nanti saya ngeceknya ke Ibu Kepala. Sudah belum ini? Di tanggal 20-an akan saya cek nanti Bu. Ya, minggu depan berarti ya. Akan saya cek sudah atau belumnya. Syukur-syukur nanti sore langsung kan saya mau membuat ini. Besok sudah ganti pekerjaan kali. Nah pasti ya. Pasti ya. Guru kelas 1 anaknya Rio lupa kemarin pengawas minta apa ini lupa ya. Nanti saya cek ke Ibu Kepala semua guru ya, di akun belajar masing-masing ya. Di menu apa akunnya? Di menu bukti karya praktik baik. Lanjutkan Bapak Ibu. Akun belajar ID, itu kan bulan November ya. Ini sudah saya upload, sudah saya isi. Guru memiliki akun belajar ID sudah. Guru mengaktifasi akun belajar ID sudah. Intervensi literasi numerasi satuan pendidikan. Kalau yang ini agak panjang sampai tanggal 10 November. Tetapi laporannya ini hanya pertanyaan saja jawab ya, atau sudah atau belum. Apakah satuan pendidikan menerima bantuan buku? Pernah menerima belum? Dulu. Intervensi program pelatihan LIPNU, pernah mengikuti LIPNU, program LIPNU? Literasi numerasi? Belum. Kalau belum supaya nanti dipanggil latihan. Pendampingan, intervensi program pendampingan. Menerima program pendampingan belum ya? Belum.
Dari webinar juga belum? Belum. Webinar di PMM. Oh, dari PMM Mandiri ya. Sadik menerima intervensi lipnum dari Fasda belum? Menerima intervensi lipnum dari pengawas? Saya belum mendampingi ya. Oke. Menerima intervensi lipnum dari Kombel, latihan mandiri nih ya, bersama-sama di komunitas belajar. Saya satu. Nanti yang ini kan baru satu ya. Yang tadi yang PPSDM 1 dari 10 berarti 10%. Yang ini saya isikan dulu 10%. Yang fondasi sudah ada belum? Fondasi belum. Yang pemula fondasi belum. Nah, makanya nanti sebelum tanggal ini kan batasnya 2 November ya Bu. Batasnya 2 November, makanya saya kasih waktu sampai tanggal 31 Oktober. Di tanggal minggu depan nanti saya cek sudah atau belum. Tuh. Ini ada data yang tidak sesuai karena belum beres. Terima kasih. Nah, oke, dilanjutkan lagi. Sulingjar mengingatkan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah mengisi Sulingjar? Sudah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sudah satu pekerjaan yang mabok sudah dikerjakan ya. Kalau sudah saya hanya mengingatkan soalnya nanti daripada sudah di absen, malah deg-deg nggak karuan itu isinya. Oke ya. Kegiatan lipnum lari lagi, rapot ini lari lagi. Tadi yang rapotnya kuning atau perolehannya sedang atau yang paling harus ditingkatkan di SD ini adalah kemampuan numerasi murid. Bagaimana caranya untuk meningkatkan ini? Pembelajarannya di kelas yang bagaimana? Bingung kan? Bingung apa sudah bisa? Bingung ya, sama bingung, apalagi di kelas 1, kelas 2 tidak boleh mensyaratkan harus calis tuh repot. Yang protes nanti orang tua sudah kelas 2 belum bisa nulis, sudah kelas 2 tidak bisa dikasih 10 tambah 5 berapa nggak tahu. 10 tambah 5 tidak tahu, tapi 100.000 untuk berdua tahu, ya kan? Ini 102 untuk kamu dan adik kamu ya. Kamu berapa kebagiannya jadinya? Itu grup kelas 1, kelas 2 gitu. Nah, tidak mensyaratkan untuk bisa ngitung. Masih kepriwe. Saya juga kadang-kadang suka berpikir gimana yang protes adalah orang tua. Nah, maka sebaik mungkin kita sebagai guru garda terdepan itu memberikan ini dengan cara-cara yang humanis, dengan cara-cara yang manusiawi. Tidak boleh menulis, tidak boleh menghitung, tapi tuntutan nulis ya boleh, tapi jangan terlalu keras. Artinya, misalkan jangan dengan memberikan hukuman. Kalau dengan memberikan hukuman ramah, jangan memberikan hukuman. Kalau tidak bisa, berarti kita bawa saja. Yang penting kita sudah memberikan. Bisa tidak bisa di akhir fasenya nanti bisa. Kalau di kelas 2 belum bisa, misalkan belum tahu huruf, ini ada di intervensi. Di kelas 3-4 intervensi. Kelas 3-4 belum bisa membaca, baru kelas 5 dikedernaik. Kelas 4 HMBK berarti kelas 5. Di kelas 3 dan kelas 4 belum bisa membaca. Waktunya kita intervensi. Harus bisa. Kelas 3, kelas 4 belum bisa menulis, belum bisa berhitung, intervensinya di kelas 3 dan kelas 4. Oke, lanjutkan lagi, Bapak Ibu. Bapak Ibu mengeksplor rapot. Nih. Bapak Ibu masuk ke rapot pendidikan,
kemudian mengeksplor, ya. Boleh di ini, saya langsung contoh saja ya, mudah-mudahan bisa. Rapot pendidikan. Saya masih Bapak Ibu masuk rapot pendidikan yang ini. Nah, ya. Saya masih di satuan pendidikan. Saya tenang-tenang. Ya, ini. Saya masih di satuan pendidikan saya yang dulu. Bapak Ibu di sini. Nah, yang biru ini, lihat seluruh capaian sakti saya. Ini kanan ya. Ini capaiannya. Nah, tadi di SD ini adalah kuning ya. Yang kuning berarti di mana tadi ya? Numerasi ya. Ini sama ya yang ini ya. Numerasi. Bapak Ibu dari sini pelajari akar masalah. Kenapa sampai numerasi paling harus ditingkatkan? Dari sini. Kemampuan dibaca apa? Ringkasannya. Nah, kemudian ke bawah lagi satu-satu ada detil-detilnya. Nih. Misalnya satu domain, kompetensi pada domain bilangan. Nah, ini baca. Kalau sudah ke bawahkan lagi faktor atau indikator lain yang mempengaruhi capaian kemampuan numerasi. Ada beberapa faktor ya. Bisa ini, misalkan saya cari ini satu-satu ya, dieksplor ya Bapak Ibu. Misalkan yang ini. Yang pertama, kualitas pembelajaran. Ini faktor lain yang mempengaruhinya. Mungkin kualitas pembelajarnya, refleksi dan perbaikan perbaikan pembelajaran oleh guru, atau kepemimpinan instruksional. Nah, yang dua ini kan ranahnya Bapak Ibu ini. Kualitas pembelajaran dengan refleksi perbaikan pembelajaran oleh guru. Kalau kepemimpinan ini ranahnya di pimpinan atau di kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu lihat di sini detailnya. Metode pembelajaran, praktik pengajaran yang bertujuan untuk membimbing dan mendukung peserta didik dalam membangun pemahaman atau pengetahuan baru. Terus sudah dibaca, dipahami, ya, terus satu-satu ke bawah lagi. Kalau Bapak Ibu belum unduh di sini ke halaman unduh. Kalau Bapak Ibu sudah unduh, lanjutkan ke bawah. Inspirasi cara membenahi kemampuan numerasi. Inspirasi cara membenahi berarti ini adalah implementasi di kelas. Yang dicari oleh Bapak Ibu kan ini. Nah, inspirasi benahi ada inspirasi 1, inspirasi 2, inspirasi 3. Kepala Satuan Pendidikan Kepala Satuan Pendidikan dan pendidik mempelajari domain bilangan. Pendidik mengimplementasikan pengetahuan peningkatan penasaran. Akan saya coba semuanya. Oke, kalau mau dicoba semuanya. Ya, ini inspirasi 1, 2, 3. Inspirasi 3, ada 3 inspirasi yang Bapak Ibu akhirnya diarahkan ke PMM. Nah, ini yang mana kita lihat materi di PMM. Ragam penguatan numerasi yang menyenangkan. Bapak Ibu ke bawah ada 3. Yang mana yang akan Bapak Ibu pelajari semuanya? Saya penasaran kalau hanya 1. Enggak, ini ada 1. Ada cerita praktik baik yang sudah dilaksanakan oleh guru lain. Nah, ini numerasi meningkatkan kompetensi murid. Asesmen awal mempelajari numerasi.
kemitraan dengan inovasi. Numerasi ide-ide praktis pembelajaran, kemitraan dengan inovasi. Nah, berarti ini saya belum karena ini pelatihan mandiri di PMM, saya belum satupun ini pelatihan mandiri. Jadi nanti akhirnya Bapak Ibu diarahkan ke PMM. Jelas ya, Ibu ya? Ini inspirasi 1. Inspirasi 2, implementasi pembelajaran numerasi pada murid, praktik baiknya. Nah, ini ada SD. Untuk SD cerita praktik baiknya pixel up. Nah, terus ke sini menemukan sendiri rumus kecepatan dalam lomba atletik. Bisa dipakai oleh guru olahraga ini. Ini untuk SMP, Saya tidak suka membaca, saya mau nonton video, ada mangga. Peningkatan kemampuan numerasi kelas awal. Nah, pasti ya. Nih, Sunbright from the East untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Apa ini? Sunbright from the East untuk meningkatkan literasi numerasi. Apa ya bisa? Mangga ini ada yang sudah praktik baik. Perangkat ajarnya ada, video bukti karya juga ada. Nah, nanti kalau bukti karya yang tadi diunggah Bapak Ibu, nanti akan masuk ke sini. Kalau lulus kurasi masuk ke sini menjadi inspirasi bagi guru-guru lain di seluruh Indonesia. Tuh senangnya ya. Senangnya ya itu ya. Bapak Ibu jangan pusing, saya tidak mau kedatangan saya ke sini membuat Bapak Ibu pusing. Terus setiap ibu pengawas datang pasti suruh mengerjakan PMM. Ya, ini usaha kita. Kalaupun saya tidak datang ke sini, ibu kepala sekolah juga begini alurnya, prosesnya begini. Buka dulu dari rapor, explore, terus explore, akhirnya ke PMM. Ya, masih bingung. Sudah terlalu banyak PR di catatan. Yang terakhir. Kalau itu kan sudah disampaikan ya Bu, seragam itu sudah izin yang bagaimana, kemudian cuti yang bagaimana, sudah ya? Ya sudah. Berarti sekarang yang terakhir, deklarasi anti bullying. Tadi di sini di dalam branding di sini kan menciptakan sekolah yang aman, nyaman, silih asih, silih asah, silih asuh. Nah ini artinya apa kan? Sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif untuk semua siswa. Tadi saya mendengarkan ini sudah bagus. Ada yang berbeda 2 orang keyakinan ya, yang berbeda keyakinan 2 orang, tetapi jangan sampai yang 2 ini menjadi bahan bullying. Macam-macam ada verbal bullying, yang sering dilakukan adalah verbal bullying. Ada bullying fisik, ada mental bullying ya, yang terjadi di sekitar kita. Yang sering terjadi adalah verbal bullying atau omongan, kata-kata. Jangan sampai kita ciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif untuk semua siswa. Ingat ada inklusif, saya ingat lagi PMM ini. Sudah dapat sertifikat Bu? Yang inklusif, pendidikan inklusif dasar. Baru sekat ya, baru sekat, berarti lagi nunggu ya, masih menunggu validasi. Ya. Oke, itu ya. Untuk mengatasi hal tersebut, kita sama-sama dengan seluruh murid, kalau perlu ada komite datangkan, Ibu Kepala, membuat deklarasi anti bullying yang ditempel di papan. Ditempel di papan deklarasi anti bullying. Sebelum penandatanganan nanti bisa dijelaskan dulu bullying yang seperti apa, silakan apa yang harus dijaga dari
tidak, satu, harus sopan santun melalui budaya 5S, menerapkan budaya 5S. SD 3 mau tambah 1, menerapkan budaya 6S ya. 6S, senyum, Salam sapa. salam sapa, senyum, sopan santun. Tambah lagi salam sapa, senyum, salam sapa, salim. Nah, kata salim. Jadi 6. Papa boleh Bu 6. Siapa yang larang? Nah, salim itu kan sudah menjadi budaya. Mau yang bersentuhan atau tidak bersentuhan, mau ditambah cipika-cipiki, mau diam saja. Nah, ini salam, salim. Sesudah salam, salim. Boleh. 1. Membudayakan 5S atau 6S, dalam kurung apa S-nya itu. Setiap bertemu harus begini. 2. Saling menghormati, saling tolong menolong, masuk banget kan yang silih asih dan lain sebagainya. Kesepakatan sudah selesai, tanda tangani oleh semua warga sekolah, Bapak Ibu guru, Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru, kalau memungkinkan ada komite atau perwakilan orang tua dan anak-anak. Senang banget anak-anak suruh tanda tangan. Senang banget. Nah, ini adalah bentuk dari kesepakatan seluruh warga sekolah untuk menentang bullying. Hati-hati ya Bapak Ibu, kita tanpa kita sadari bullying dari orang tua terhadap anak juga sering terjadi walaupun bercanda. Nah, ada bullying fisik, bullying fisik gitu nih. Kamu tuh sih hitam banget, kamu kok gendut? Bullying secara tidak sadar, walaupun itu hanya bercanda. Nah, itu bullying. Oke. Ya, akhirnya itu yang saya sampaikan pada hari ini. Mungkin ada yang Bapak Ibu sampaikan, enggak? Kalau bisa ya dijawab, kalau tidak bisa ya kita diskusikan. Silakan. Izin Ibu, untuk tadi yang harus di-upload itu kan kemarin yang MPLS kan udah 1 ya di YouTube yang dibuat oleh Bu Asti ya kemarin. Itu boleh diunggah lagi oleh semua guru dan kepala sekolah di lain untuk masing-masingnya gitu. Ada yang lain lagi nggak Bu Asti? Kegiatan-kegiatan yang menyenangkan selama 2 minggu itu kan banyak. Kan MPLS 2 minggu ya, kan banyak gitu. Ada yang lain lagi nggak? Itu kan dari awal sudah dirangkai jadi video. Tadi kan ada pilihan. Kalau bikin interaktif baik tulisan, Nggak harus. coba dulu. Kalau sudah mentok, sudahlah saya mau pakai satu aja. Ya sudah itu. Tapi uploadnya kemana? YouTube YouTube sekolah. Kalau sudah mentok ya maka. Tapi saya